Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel YouTube Keluarga Kecil Aira. Oke, dalam video kali ini saya masih ngebahas tentang ide konten di mana kontennya itu buatnya simple, terus juga ini aman untuk monetisasi ya. Terus juga kontennya kita nggak ribet ya, kita nggak mikirin konten setiap hari itu buat video apa, buat istilahnya punya ide apa dan lain sebagainya. Itu nggak kita jadi nggak mikirin ke sana ya. Ide konten seperti apa teman-teman? Jadi ide konten lagu-lagu full album. Nah, ide konten lagu-lagu full album itu kan nggak bisa monet bang, nggak bisa monet kata siapa ya. Yang penting kita bisa menggunakan audio yang kita upload tersebut adalah audio yang original teman-teman. Yang dimaksud audio original adalah audio yang kita punya ya, yang kita buat sendiri ataupun yang kita miliki teman-teman, yang orang lain belum pernah upload, terus juga bukan ngambil dari channel orang lain ataupun dari Google ataupun bahkan audio dari YouTube-nya sendiri. Nah teman-teman, karena kenapa? Karena di luar itu saya rasa itu nggak aman teman-teman, nggak aman ya. Kenapa? Karena audionya bukan original punya kita teman-teman. Nah kontennya seperti apa, kita langsung aja ke sini teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dulu. Oke guys, kita langsung aja ke sini ya. Ini adalah salah satu channel yang sepertinya bisa menjadi bahan kita untuk pembelajaran ya teman-teman. Ini adalah salah satu channel YouTube konten musik ya, konten musik full album teman-teman. Jadi konten musik full album seperti ini kita bisa gunakan durasi panjang. Kenapa harus bisa menggunakan durasi panjang? Otomatis konten seperti ini RPM-nya itu besar teman-teman ya. RPM yang saya miliki di dalam channel YouTube ini, channel YouTube Mr. Manson Band ini adalah per 1000 penonton itu 35.000, bahkan kadang bisa sampai 50.000 juga ya. Minimal itu 25.000 ya, itu minimal paling kecil ya. Dan itu adalah konten regulernya ya. Kalau konten live-nya itu kurang lebih 15.000 ya per 1000 penontonnya. Konten seperti ini kita bisa gunakan upload videonya setiap hari teman-teman. Dan ini kalian bisa perhatikan di sini ya. Ini saya 5 jam yang lalu baru upload ya. Ini baru dapat 57 penonton. Terus juga sehari yang lalu ini bisa mendapatkan 1000. Terus juga 2 hari yang lalu 3000. Terus ini juga 3 hari 2000-an lebih gitu ya. Tapi sebetulnya channel ini sedang ada penurunan teman-teman. Karena kenapa? Karena sebelumnya di bulan kemarin itu channel ini viewernya benar-benar meledak banget, karena ada yang 2 hari saya bisa tembus 50.000, ada yang 4 hari saya tembus 150.000 penonton gitu. Dan RPM tersebut adalah RPM yang luar biasa teman-teman. Yang 1000 penontonnya itu kita dibayar sama iklan ataupun sama YouTube itu kurang lebih 35.000 ya, 30.000 lah dibikin sedikitnya gitu, 30.000. Kalau kalian bayangin aja, misalkan kita mendapatkan 100.000 penonton, 30.000 dikali 100 aja udah berapa gitu. Nah ya, kita bisa dapat 3 jutaan gitu dari satu video ya teman-teman ya. Mau bukti, kita bisa perhatikan di sini. Ini adalah sebenarnya channel baru teman-teman. Saya baru kurang lebih mau 1 tahunan gitu ya. Channel ini tadinya satu-satu ya, lagunya saya upload satu-satu, tapi sekarang saya bentuk full album ya. Saya bentuk 10 lagu isinya gitu teman-teman. Dan saya ini buat sistem looping ya. Jadi misalnya satu video itu bisa berisi 20 video. Kenapa RPM-nya bisa besar kalau konten full album itu? Kalian bisa perhatikan di sini. Kalau kita menggunakan konten full album, dia menggunakan durasi panjang, misalkan sejam setengah. Sejam setengah itu kita bisa masukkan audio ataupun lagu-lagunya itu kurang lebih 20 lagu ataupun 25 lagu ya. Jadi enaknya di sini kita menggunakan konten full album itu. Jadi ketika kita upload video, iklan yang masuk itu banyak teman-teman. Kalian bisa perhatikan kan, kalian sering lihat kan ketika kita play lagu full album, setelah selesai lagu dia iklan. Kemudian lanjut beranjak ke lagu yang kedua, setelah yang lagu kedua selesai dia iklan lagi. Nah, kalau misalkan lagu kita di sana di dalam satu video tersebut ada 20 lagu dibilang kecilnya ya. Kalau kita 20 lagu tersebut kita ada iklannya semua. Dua iklan, berarti kurang lebih kalau 20 lagu kita bisa mendapatkan 40 iklan ya. Kurang lebih segitu ya, ataupun 45 iklan, 46 iklan juga ya. Dan di sanalah yang bisa membuat video-video kita menjadi RPM yang luar biasa ataupun besar RPM-nya ya. Kita bisa lihat di sini, kita ke YouTube Studio. Konten seperti ini simpel banget cara buatnya teman-teman. Nanti saya akan praktekkan buat teman-teman yang pengen buat konten seperti ini, bagaimana cara membuat kontennya. Itu simpel banget ya. Nanti saya akan ajarkan. Kita cek ke analitiknya. Ini sebetulnya lagi ada penurunan guys. Ini penurunannya anjlok karena tadi kemarin saya ada kesibukan, dan kalian bisa perhatikan di sini di bulan Juli ya. Di sini saya bisa mendapatkan sebenarnya ini 14 juta, cuman data di sini dia ada penurunan, tapi sebetulnya uang sudah masuk ke AdSense itu 14 juta, mau 14 juta setengah ya. 14.500.000 ya, mau 14,5 juta ya. Dan di bulan Agustus ini saya di sini baru bisa mendapatkan 734.000 ya. Ini benar-benar lagi ada penurunan banget. Kalian bisa perhatikan di sini
sehari saya bisa dapetin 100.000, terus juga ini 71.000 ya, kurang lebih segitu ya. Oke, kita bisa cek langsung aja ke AdSense-nya. Ini adalah AdSense satu akun tadi guys, satu akun tadi. Kita pergi ke YouTube Studionya, kita perhatikan sini. Nah ini adalah penghasilan bulan kemarin ya. Jadi bulan kemarin dia akan turun dan dia sudah masuk ke dalam Google AdSense ya. Jadi penghasilan di sini dari ini ya, ini sebenarnya 14 juta lebih teman-teman. Tapi nggak tahu kenapa di sini tercatat 13 juta. Tapi uangnya sudah turun ke dalam Google AdSense. Kalau uangnya udah turun ke dalam Google AdSense, ini udah pasti sangat dipastikan sekali nanti tanggal 22 maupun 23 ataupun 24-nya ini akan cair ke dalam rekening ya teman-teman. Nah ini adalah gaji bulan apa ini? Bulan Juli ya. Bulan Agustus baru berjalan, baru mendapatkan 700 ribuan gitu ya. Karena ada penurunan guys. Kalian bisa perhatikan sini grafiknya turun banget ya. Tapi ini nggak masalah, ini wajar karena dari semua jenis konten dia pasti ada penurunan teman-teman. Karena kenapa? Rekomendasi dia berputar, terus juga ada dampak yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Dampak rekomendasi dia bisa istilahnya hilang itu kenapa dan penyebabnya apa, video kemarin saya sudah jelaskan ya. Itu karena kemarin saya banyak hapus-hapusin video juga ya. Jadi rekomendasi dia agak turun, makanya dia pendapatan juga agak turun ya. Tapi ini bisa naik lagi teman-teman ya. Kita bisa perhatikan sini. Nah ini adalah AdSense ya. Ini AdSense sudah masuk 14 juta setengah, mau setengah ya, 14 juta setengah lah dibikin segitu ya. Ini adalah akun dari apa namanya, dari akun ini guys. Ini satu akun channel ya. Ini satu akun AdSense-nya ya, seperti ini. Nah cara buatnya bagaimana bang konten seperti ini? Jadi kalian harus bermodalkan audio teman-teman. Jadi kalian harus modalkan audio minimal 10 lagu ya. Ya 10 lagu tersebut kalian upload berulang-ulang setiap hari dengan audio itu aja. Kemudian dengan visual yang berbeda. Visualnya bagaimana bang? Itu gampang banget buatnya teman-teman. Ini makanya ini adalah saran pembuat konten kreator ya. Konten kreator yang tanpa memikirkan ribetnya ataupun susahnya buat konten. Nah adalah konten seperti ini kalau menurut saya gitu guys ya. Kalau kalian pengen buat konten seperti ini, tentu kalian harus modal audionya. Modal audionya dari mana? Kita di sini di Aira Studio menerima jasa pembuatan ataupun aransemen lagunya teman-teman. Jadi yang 10 lagu di sini kita kasih harga. Bila mana kalian teman-teman ya yang lagi nonton pengen membuat konten seperti ini maupun pengen pesen lagu-lagunya, bisa. Kita di sini nanti bisa buatkan lagu-lagunya yang akan kita upload, yang akan kalian upload setiap harinya, teman-teman. Jadi kita sediakan di sini ada dua versi ya, versi cover juga versi original. Kalau misalkan versi cover itu 2 juta, nanti kita buatkan 10 lagu 2 juta ya. Tapi ini ada klaim hak cipta. Dan kedua adalah yang original. Original ini adalah hasil ciptaan saya sendiri. Jadi kalian pokoknya tinggal tahu beres, tinggal upload aja. Yang ini 4 juta ya. Yang versi kedua ini nggak ada copyright dan ini adalah 4 juta. Yang pertama yang bercopyright itu 2 juta. Jadi perbedaannya ke sana. Jadi hitung-hitung satu lagu itu 200.000 yang cover, 400.000 yang no copyright ya, original gitu istilahnya. Jadi beda di sana. Ketika kita bisa mendapatkan pendapatan di YouTube, otomatis luar biasa juga pendapatannya guys. Memang modalnya lumayan, tapi ketika kita gajian, kalian jangan tanya lagi gajinya berapa ya. Oke, kita langsung aja guys di sini. Kalau kalian pengen buat konten seperti ini gampang banget, simple banget cara buatnya. Kalian bisa perhatikan video di sini guys. Video-video yang ada di channel YouTube ini. Kita cuma buat kasih lirik, kasih visualnya gini. Oke, kita langsung aja ke tahap editingnya. Caranya bagaimana? Yang kalian butuhkan adalah 2 aplikasi HP aja. Jadi ini peluang besar banget ya buat kalian nggak punya komputer, nggak punya, istilahnya cuma punya modalkan HP doang. Ini bisa banget teman-teman. Bisanya bagaimana? Kita langsung aja. Caranya kalian harus punya 2 aplikasi ya. Itu terserah ya, aplikasi editing video manapun ya, tergantung kita nyamannya pakai aplikasi apa. Tapi kalau saya menggunakan yang pertama CapCut dan InShot ya. CapCut dan InShot itu cukup ya, 2 itu aja cukup. Oke, kita langsung aja. Ini saya sudah buatkan videonya cara editingnya. Kita langsung buka aja di sini ya guys ya. Oke, ini gampang banget guys. Jadi kita nggak mikirin bagaimana konten apa gitu kan. Nah, kita bisa perhatikan di sini. Nah, pertama-tama kita buat dulu teman-teman. Kita buat dulu visualnya. Jadi kita buat foto dulu menggunakan Google Chrome. Nah, ini kalian bisa menggunakan Bing Image Creator ya. Contoh ini saya sudah buat ya. Saya sudah buatkan seorang pria dan wanita sedang berpelukan terlihat merindukan dan terlihat. Ini supaya romantis aja. Jadi kita gunakan visual supaya romantis teman-teman. Visualnya supaya kira-kira benar-benar menarik orang bahwa ini lagu yang sesuai. Misalkan lagu sedih ya sedih. Nah, ini sudah jadi ya. Ini buatan saya tadi menggunakan Bing Image Creator dan jadi seperti ini. Bagaimana cara editingnya? Kita langsung aja dipangkas dulu teman-teman. Ini kan persegi ya. Kita buat dulu resolusinya menjadi 16:9 ya, supaya
terlihat landscape ya di YouTube, jangan kotak banget gitu ya. Kalau udah jadi seperti ini, jangan lupa kita sesuaikan, kita edit foto tersebut jangan terlalu terang ya, kira-kira gelap. Supaya kenapa tujuan gelap itu? Supaya supaya tulisan yang kita masukkan ke dalam foto ini itu terlihat jelas. Oke, kita atur-atur aja. Kalian ini bisa atur semampu kalian ya, semau kalian, sesuka hati kalian ya. Kalau saya sih nggak terlalu banyak ubah, yang penting agak terlalu gelap aja. Nah, ini kita bikin ada vignette-nya juga. Setelah itu kita udah ya, kalau misalkan udah seperti ini kita klik simpan, dan fotonya sudah jadi seperti ini. Kita tinggal isi pergi ke CapCut-nya. Kalian harus download aplikasi CapCut-nya ya guys. Untuk apa? Untuk edit fotonya supaya terlihat ada judul-judulnya, ada tulisan-tulisannya. Caranya bagaimana? Kita pergi ke editor foto, jangan ke proyek baru ya. Kita pergi ke editor foto, lalu kita pilih foto yang tadi kita potong ataupun crop. Nah, kita masukkan. Setelah itu kita beri teks ya, tulisan. Kita beri tulisan di sini, tapi kita sediakan dulu judul-judulnya guys. Karena saya udah catat di catatan, makanya saya copy paste aja ya. Misalkan ini. Kita klik yang ini. Nah, ini ada 13 lagu, kita klik aja, lalu kita pilih semua supaya di copy ya. Lalu kita taruh di sana di CapCut-nya ya. Kita masukkan di sini, kita paste di sini. Nah, ini ada iklan. Oke, kita masukkan di sini, lalu kita paste ya guys. Oke, kalau udah muncul seperti ini, kita sesuaikan fontnya. Jadi jenis hurufnya, model hurufnya itu seperti apa yang kira-kira bagus lah, kira-kira bisa menarik, kira-kira enak dilihatnya gitu ya. Kita cari-cari di sini ya. Biasanya saya menggunakan ini nih, ini enggak ya, pakai ini. Oke, kita pinggirkan ke sana. Kita buat kanan kiri ya guys. Kita taruh yang sebelah kiri dulu. Nah, kita sambil cari-cari lagi fontnya yang kira-kira komersil ya. Kira-kira seperti ini. Kalau kita pengen kasih warna, boleh kita kasih warna ya. Kalau udah seperti ini, kita boleh kasih warna di sini, pergi ke gaya, lalu kita pilih warnanya. Warnanya kira-kira mencolok ya guys. Nah, ini kuning ya. Karena perpaduan antara hitam dengan kuning itu sangat mencolok kuningnya. Oke, kalau udah kita buat yang sebelah kanannya dengan cara salin aja tuh. Nah, karena ini susunya rata, kita ratain aja ya. Ratain aja menggunakan ini. Kita lihat. Nah, supaya terlihat lebih oke lagi ya. Kalau judul lagu sudah terisi semua, kita checklist aja. Langsung kita tambahkan judul yang besarnya. Supaya kenapa? Supaya ketika scroll video, orang bisa ngelihat video kita dan ternyata tahu lagu, oh ini video lagu Malaysia. Kita ketik lagu Malaysia. Kita taruh di atas aja guys supaya lebih besar ya. Kita cari fontnya dulu. Oke, kita cari font yang mana ya? Kita dulu. Ini banyak banget di CapCut ini jenis-jenis fontnya ya guys. Menarik banget, bagus-bagus juga ya untuk editing. Nah, kita cari ya yang kira-kira cocok. Ini nggak cocok. Terus kita cari lagi. Pokoknya tulisan harus identik besar guys, supaya orang bisa memahami bahwa ini adalah lagu-lagu. Misalkan ini ya, lagu Malaysia. Kita kasih warna aja supaya warnanya tajam. Kita siapkan, paskan dulu di tengah ya. Kita kasih warna, contoh kasih warna apa ya? Kita warna kuning kali ya. Warna ini aja lah ya. Terus kita ini janganlah. Kita kasih kita pilih-pilih warnanya. Ini kali ya. Nah, kita kasih bold juga boleh, jadi gaya goresan gitu guys. Kita kasih. Oke, kita cari ini aja kali ya. Nah, cukup segini, jangan terlalu tebel. Garis pinggir yang hitam itu loh guys ya. Kemudian kalau udah seperti ini kayaknya canggung banget, kita tambahin lagi teks guys supaya ada keterangan bahwa ini lagu Malaysia, lagu apa gitu ya. Kita tulis lagu viral sedih ya, misal lagu viral sedih 2024. Nah, kalau udah kita kecilin, taruh di bawah lagu Malaysia ini. Kemudian kita cari font yang menarik lagi guys ya. Misalkan apa ya, kita cari deh kira-kira yang bisa menarik orang gitu. Nah, setelah itu kita bisa pakai ini ya. Kita kasih ini juga, garis tepi juga kayak goresan gitu, bold gitu. Kalau udah kita kecilin lagi dikit ya. Jangan gede-gede guys, kita kecilin ya, supaya terlihat lebih oke aja gitu. Kita taruh di tengah tentunya. Nah, kalau udah seperti ini, udah jadi guys. Ini adalah bahannya. Jadi bahan ini
kita akan gunakan menjadi video. Lalu kita ekspor dulu. Kalau udah, nah ini udah terekspor kan, sudah menjadi, fotonya udah jadi. Lalu kita klik selesai. Lalu kita berangkat ke proyek baru untuk editing menjadi video ya. Videonya gampang. Kita untuk membuat ini video supaya lebih apa ya, lebih keren gitu ya. Kita bisa edit dengan Capcut lagi. Kita tambah efek-efek. Jangan lupa kalau kita membuat video di sini pasti ada akhiran. Kita buang dulu ya ujung video itu, karena ada logo Capcutnya juga. Nah ini kan durasinya pendek, kita panjangin aja kurang lebih 1 menitan gitu. Supaya kenapa? Supaya editing di depan memasukkan lagu kita bisa copy paste lebih banyak dan panjangin durasi sesuka kita. Nah ini kan udah panjang nih. Baru kita di sini kasih efek. Nah di sini ada efek video. Kita pilih di sini, banyak banget yang tersedia oleh Capcut guys, efek-efek yang supaya terlihat gerak gitu ya. Entah itu cahaya, entah itu percikan apalah gitu, salju apa gitu, supaya ada kesan bergeraknya gitu guys. Karena kesan bergerak itu penting sekali ya. Oke, kita cari efek cahaya guys. Nah ini dia, efek cahaya. Lalu kita cari aja. Nah saya biasa pakai ini. Tuh kan cahayanya bisa gerak guys. Oke, kita panjangin sesuaikan dengan video tadi. Ini panjangnya 1 menit 12 detik kan gitu ya. Lalu kita ini kan masih simpel nih, kita tambahin lagi kali ya. Kita tambahin lagi efek apa gitu ya. Entah itu percikan apa gitu. Kita cari nah ini percikan. Kita kasih percikan. Nah, kita cari. Kita lihat, coba pakai ini juga bisa. Ya. Lalu kita kasih ini. Nah kita kasih ini ya, kita panjangin lagi guys supaya pas ya. Lalu nah ini kan udah ada percikannya. Kemudian kita tambahkan kayak VCD gitu supaya ada berputar ya. Ini kan musik ya, supaya ada putaran CD gitu guys. Tapi kita buat dulu ya dengan PNG. Kita buat dulu. Nah ini udah, saya sudah buat, kita masukin aja. Nah seperti CD ini ya guys ya, kita taruh di tengah atau di bawah. Lalu VCD ini kira-kira bisa bergerak dan berputar. Bagaimana caranya? Kalian bisa perhatikan di sini. Nah kita menggunakan di sini ada berulang ya. Nah itu ada berputar tuh. Kita ini agak cepat, kita kurangin supaya agak lambat. Nah seperti ini cukup. Kita panjangin aja sesuai dengan videonya. Nah segini ya. Berarti kalau ini udah jadi nih guys bahannya. Nah gampang banget kan, ini bahannya gampang banget guys. Kalau udah, kita langsung ekspor aja, kita tunggu. Jadi ini kan videonya baru 1 menit, iya 1 menit gitu ya. Kalau konten full album itu kan panjang durasinya ya, kurang lebih 1 jam ataupun 2 jam ya. Jadi video ini yang 1 menit ini nanti kita copy paste guys, copy paste dibuat panjang durasi ya. Ataupun kita gunakan, misalkan ini, video ini saya pengen gunakan untuk live streaming ya. Jadi kita gunakan live streaming. Oke, kita ekspor aja dulu ini. Kita ekspor aja dulu ini, lalu kita buat panjang. Oke, kita tunggu sampai selesai ya guys ya. Konten lagu itu enak, bisa buat apa namanya? Bisa buat live streaming, upload reguler itu wajib ya, wajib setiap hari kita upload ya. Kalau udah, kita bisa pergi ke InShot-nya guys. Nah tadi seperti saya bilang harus punya InShot dan Capcut ya. Kita pergi ke video lalu buat baru. Kita cari video yang tadi kita ekspor yang ini ya. Kita masukkan. Oke, kita masukkan ya guys. Nah ini ada iklannya, kita silang aja ya. Kita pakai gratis, hapus. Tapi kita harus nonton iklan guys kalau pengen nggak ada logo watermarknya ya. Jadi kita harus sabar nunggu klik gratis. Kita tunggu ya 5 detik di sini ya. Kalau dia udah muncul silang, nah seperti ini barulah kita klik silang. Kita klik aja silangnya di sini. Nah tuh kan dia logo InShot-nya hilang. Nah ini kan durasinya 1 menit nih guys, 1 menit doang ya. Kalian bisa perhatikan, kita kecilin dulu ininya buat durasi ini agar panjang. Jadi kita copy paste aja. Kita buat duplikat, kita klik ininya, lalu kita geser, cari yang duplikat ya, cari yang duplikat. Nah ini nih, kita klik aja. Nah tuh, jadi 2 menit, jadi 3 menit, jadi 4 menit. Terus kita panjangin lah, klik gitu kan. Panjangin aja kurang lebih setengah jam lah, ataupun 40 menit ya. Pokoknya kita sesuaikan aja, sesuaikan banyaknya lagu ya. Kalau udah, misalkan ini udahlah segini aja ya, misalkan 37 menit.
Nah, kalau udah, kita baru deh kita masukin lagunya. Kita pergi ke audio. Ya. Kita klik audio di sini, lalu ke musik saya, kita cari galerinya ataupun lagunya. Kita masukin satu-satu. Misalkan kita pergi lagunya ya, lagu ini. Nah, lagu ini kita masukin ya. Nah, ini udah. Lalu kita sambung lagi nih. Nah, di sini masukin lagu yang kedua, kira-kira jangan sampai mati guys. Nah, udah cukup segitu. Kira-kira masih ada sisa nih. Baru kita timpa lagi. Jadi kayak ini guys, kayak apa namanya ya? Lagu satu belum selesai, dia nyambung lagi. Jangan sampai mati ya. Seperti ini. Kita majuin lagi. Seperti ini ya. Seperti ini. Seperti itu. Dan seterusnya kita masukin lagi lagu-lagu yang misalkan kita ada 10 lagu, kita masukin 10 lagu ya. Oke, kita langsung masukin aja yang ini ya. Jangan yang ini, kita pergi yang ini udah ekspor saya, dan ini satu audio dia udah berisi 10 lagu. Kita langsung masukin aja. Di sini adanya ya. Kita masukin yang 11 ini. Oke, kita masukin. Nah, ini udah panjang ya karena di sini satu audio dia isinya banyak lagu. Ya, kita kecilin ya, kita nanti pasin dulu, terus kita paskan dulu. Nah, ini masih kurang nih ya videonya, kita tambah lagi, duplikat lagi, kira-kira pas sama audionya, terus kita tambahin lagi. Nah, ini dikit lagi, berarti satu lagi kita duplikat, satu lagi ya, supaya pas gitu. Nah, ini, nah kalau udah, wow ini kepanjangan, kita potong aja videonya. Oke, lalu kita hapus ujungnya. Kalau udah seperti ini, udah. Kalau ini udah jadi ya, berarti kurang lebih 46 menit. Kalau udah kita tinggal ekspor aja. Ingat ya, resolusi jangan pakai resolusi besar karena dia akan memakan megabyte juga besar. Pakai yang 720. Ya, ini ada iklan dulu. Kita silang aja. Ya, di atas ada silang, kita silang. Kita tunggu. Nah, ini adalah sedang proses ekspor ya, ekspor tadi. Kalau hasil ekspor ini selesai, udah kita bisa gunakan live streaming ya. Oke, kita langsung aja. Ini lagi proses. Tuh, dia udah mulai jalan 1, 2 ya kan. Nah, kalau udah kita bisa langsung untuk apa namanya? Live streamingnya. Kita bisa perhatikan di sini guys ya. Oke guys, kita langsung ke cara live-nya ya guys ya. Ini lagi live 2 ya guys ya. Ini lagi live baru 2. Kita tambahin live lagi. Cara menambahkan live-nya, kita di sini ada browser ya. Ini ada browser, kita udah menggunakan 2 live ya. Ini yang live 1, ini live 2. Kalau kita pengen nambahin lagi, tentu kita buka browser lagi. Kita buka browser dulu ya guys sambil go. Nah, kita pergi ke YouTube. Setelah itu kita ini kan browsernya ada 2 nih di satu browser gitu ya. Kita keluarin aja supaya ada browser satu lagi. Nah, kita keluarin. Jadi ini ada 3 browser, 1, 2, 3. Sekarang kita pengen buat yang browser untuk live yang ketiganya ya. Kita gedein aja di sini, dimaksimalkan. Lalu kita pergi ke buat ya. Di sini ada live streaming ya. Di sini kita buat live streaming juga. Lalu kita tunggu. Tadi kita udah live 2 ya. Nah, ini sedang lagi dia lagi jalan, ada live 2. Sekarang kita mau tambahin live untuk yang live ketiganya. Kita pergi ke sini ada jadwalkan streaming. Kita klik aja. Terus di sini karena ada settingan dari awal, saya nggak mau ribet jadi saya buat settingan yang live streaming pertama tadi. Kita gunain lagi ya. Jadi di sini ada gunakan kembali setelan ataupun buat baru. Kalau kalian pengen buat baru juga boleh sih, settingan untuk buat baru juga. Karena saya nggak mau ribet, jadi saya gunakan untuk setelan yang dari awal. Jadi gunakan kembali setelan. Kita klik aja. Nah, di sini kalau untuk live streaming sebetulnya nggak usah banyak-banyak ini ya deskripsi ya. Kalau live streaming dia main algoritma ya. Jadi ini paling saya main judul aja. Saya main judul di sini lagu Malaysia pengantar tidur paling santai dan merdu. Dan terbaru lah ya, tambahin aja. Terbaru 2024. Nah, 2014. 2024 gitu. Nah, ini salah nih.
kita kasih terbaru. Nah, kalau udah kita pergi ke bawah ya. Di sini kategorinya pakai musik juga. Ini thumbnailnya kita ganti yang tadi kita buat ya. Kita cari video yang kita buat tadi di ini lagu Malaysia 3 ya. Kita klik aja. Setelah itu klik open. Nah, ini ukurannya terlalu ini ya. Saya belum merubah, tapi ini udah biarin aja dulu. Oke, kalau udah kita next aja. Dan kalau udah monetisasi, kita aktifin monetisasinya, pilih yang agresif ya, supaya kita bisa lebih dapat banyak cuan juga. Lalu klik berikutnya. Setelah itu di sini kalian pilih yang subscriber ya. Subscriber ini untuk mancing subscriber supaya subscriber baru bisa ikut komentar ya. Kalau misalkan pengen, jadi ini kesannya kalau pengen komentar di live kita, dia lalu harus subscribe dulu. Jadi ini khusus subscriber. Kalau yang belum subscribe dia nggak bisa komen ya. Lalu kita klik berikutnya. Lalu setelan di sini visibilitasnya kita langsung pilih public ya. Yang ini di bawah kita nggak usah otak-atik, biarin aja. Ini jadwalnya, biarin aja supaya bisa langsung live. Ini pilih public langsung. Udah, kalau udah kita klik selesai. Nah, kalau udah selesai gini, kita ini diminimasikan lagi, dikecilin lagi. Lalu kita buka OBS-nya guys di sini. Ya, kita klik 2 kali OBS-nya, kita buka. Ya. Kita buka OBS. Sambil buka OBS, ini lagi masih loading ya guys. Kita lihat di sini belum muncul. Kita tunggu OBS-nya. Sambil buka OBS. Nah, ini OBS-nya udah muncul di sini ya. Kalian bisa perhatikan. Kita pilih yang tetap luncurkan supaya kita membuat live streaming 3, karena ini kan OBS-nya ada 2 nih. Kita baru live 2 ya kan. Dan yang ketiga ini kita luncurkan. Nanti dia akan buka. Oke, sambil nunggu kita gedein dulu. Nah, ini udah muncul. Ini video dari yang live 2 ya, sisanya kita hapus aja, pakai video baru yang untuk live streaming. Video baru tadi yang kita baru edit tadi ya, kita masukin aja di sini sumber media. Lalu klik OK, dan ini berulangnya kita checklist supaya jadi looping, dan ini ulangi kita matiin. Lalu kita cari videonya. Kita cari videonya, tadi saya simpan di buat live streaming, yaitu di lagu Malay 13. Nah, ini dia. Nah, kita klik open. Kita tunggu dia akan muncul, lalu klik OK. Nah, dia udah muncul. Kita minimizekan dulu, kita setting kembali di dalam tab browser yang ketiga ini, karena ini kan masih kata kunci awal ya, jadi kita rubah dulu ya. Ini kata kuncinya kita rubah dulu. Ini saya udah banyak buat kata kunci, saya tinggal pilih aja supaya beda. Kita pilih yang ini, nanti video ini akan hilang. Nanti akan kita kaitkan dengan OBS yang ketiga tadi. Kita jangan lupa kalau udah diganti kuncinya, kita refresh dulu sini ya. Oke, kalau udah di refresh, baru kita pergi ke OBS yang ketiga tadi. Nah, video yang buat live streaming kita yang ketiga ini, kita setting ya, pergi ke pengaturan. Oke, kita tunggu ya, kita ke agak ini juga agak lama juga. Karena ini speak untuk live streaming sebenarnya nggak mesti gede juga guys. Ini saya pakai RAM yang 4 GB aja. Lalu kita pergi di sini ada settingan, pergi ke streaming. Nah, kata kunci di sini server ya, di sini server ya. Kita ganti servernya, kita hapus. Lalu pergi ke browser yang ketiga yang akan kita gunakan live streaming. Lalu kita copy ini ya, salin URL yang ini nih, yang paling bawah. Kita klik salin, lalu kita taruh di OBS yang ketiga tadi, taruh di server di sini. Kalau udah, ini kata kunci streamnya kita hapus, karena ini kata kuncinya beda ya. Kita buat kata kunci untuk yang ketiga yang ini, salin. Lalu kita masukin lagi, taruh di sini. Kemudian kalau udah, kita klik OK aja. Nah, kalau settingannya udah, kita bisa langsung klik di sini ada mulai streaming, kita klik aja langsung. Kita tunggu sinyal yang ada di sini sampai hijau. Nah, ini udah hijau, baru kita minimize kan. Nah, nanti di sini dia akan koneksi. Nah, ini koneksi sangat bagus. Kita tunggu videonya apakah sudah connect dengan channel YouTube kita. Nah, sekarang udah connect. Nah, dia udah muncul guys ya. Ini tutup aja. Jangan lupa kita beri komentar guys di sini untuk pancingan ya, untuk pancingan rekomendasi. Misalkan selamat menikmati lagu-lagu kami. Nah, sini klik enter, dan kita di sini kita sematkan ya. Kita klik aja, lalu di sini pilih pin pesan.
Nanti dia akan paling atas, dia akan selalu muncul di paling atas ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bisa langsung klik live streaming mulai. Nah, ini ada tulisan segera live. Nah, live streaming pun sudah berjalan. Gitu sih guys, gampang. Oke, kita bisa perhatikan di sini. Kita kumpulin aja ya, ini baru 3. 1, 2, 3 yang ini. Ini belum ada penonton yang masuk. Ini udah 8, ini 5, ini belum ada penonton yang masuk, kita biarin aja. Nah, seperti itu caranya guys. Ya, gampang banget.